Halo Sobat Alur Film, gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini dan juga kalian semua yang udah dukung channel ini dengan subscribe, like, ataupun komen. Gue doain semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Attack. Film yang dirilis pada bulan April 2022 yang lalu ini bercerita tentang seorang tentara yang lumpuh akibat dari serangan teroris, di mana ia juga harus kehilangan kekasih tercintanya, yang kemudian ia mengikuti sebuah program percobaan untuk menjadikan dirinya sebagai tentara super guna memburu teroris yang sudah membunuh kekasihnya itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan penyerangan regu anti-teroris yang dikomandoi oleh Arjun Shergill. Mereka menyusup masuk ke markas teroris di wilayah India untuk kemudian menangkap pemimpin para teroris itu. Ketika Arjun dan timnya memasuki sebuah ruangan, mereka menemukan seorang remaja yang memakai rompi yang sudah dipasangi bom. Arjun yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah remaja itu terselamatkan, tidak lama kemudian mereka harus menghadapi pasukan para teroris yang datang mengepung mereka. Saat Arjun hendak meninggalkan markas teroris itu, ia berhasil menemukan pemimpin teroris tersebut yang bernama Rehman Gul yang sedang bersembunyi di balik tembok. Beberapa tahun telah berlalu, Arjun yang menaiki sebuah pesawat bertemu dengan seorang pramugari yang bernama Aisyah. Arjun yang jatuh hati pada Aisyah kemudian mengajak Aisyah untuk berkencan. Hubungan mereka semakin lama menjadi semakin serius. Sampai pada akhirnya, Arjun berencana untuk melamar Aisyah ketika ia menjemput Aisyah di bandara. Sayang, di hari yang sama terjadi serangan teroris di bandara tersebut. Arjun yang selamat harus menerima kenyataan pahit karena ia kehilangan Aisyah kekasihnya dan juga tubuhnya menjadi lumpuh. Ketika sudah di rumah, Arjun terbangun dari tidurnya karena ia mendengar ada suara barang yang terjatuh. Saat ia melihat hal itu, ternyata ada dua orang pencuri yang masuk. Arjun yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian dihajar oleh pencuri itu. Ibu Arjun yang mengetahui hal itu berniat untuk membantu Arjun. Sayangnya, Ibu Arjun harus kehilangan cincin berliannya yang dulu hendak dipakai Arjun untuk melamar Aisyah. Arjun, itu dia kan? Itu dia kan? Sorry, Bang. Di keesokan harinya, ada seorang dokter yang bernama Sabaha Quraisy. Ia menolak untuk melakukan percobaan teknologi terbarunya kepada prajurit yang masih sehat, karena teknologi terbarunya diperuntukkan kepada mereka yang mengalami kelumpuhan. Kemudian kepala intelijen India yang bernama Subramanium disuruh oleh Perdana Menterinya untuk mencari anggota militer yang lumpuh guna menjadi percobaan teknologi terbaru milik Dr. Sabaha. Subramanium lalu menemui Arjun karena ia adalah mantan anggota militer yang ada di bawah kepemimpinan Subramanium dulu. Arjun lalu ditawari operasi menggunakan teknologi milik Dr. Sabaha supaya ia dapat menggerakkan tubuhnya seperti dulu lagi. Arjun yang setuju dengan tawaran Subramanium kemudian melakukan operasi penanaman chip di dalam tubuhnya.
Setelah operasi berhasil, Arjun melakukan rehabilitasi supaya tubuhnya dapat bergerak dengan baik seperti dulu. Dan dengan adanya chip komputer di dalam tubuh Arjun, ia menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Ia juga dibekali dengan artificial intelligence bernama Ira, yang memandu tubuhnya untuk bisa bergerak melewati batas manusia biasa. Arjun juga dapat menerima berbagai sumber informasi melalui Ira, seperti sebuah komputer. Beberapa hari telah berlalu, Arjun yang sudah mampu bergerak bebas lagi kemudian mencoba kemampuan tubuhnya yang sudah dimodifikasi tersebut dengan pergi menemui orang yang dulu pernah mengambil cincin milik ibunya. अबे तू तो व्हीलचेयर वाला था ना बे खर्चा है Threat level high. Activating combat mode. Acquired. वो Cloud. Setelah pertarungan di jalanan itu, Arjun melarikan diri dan kembali ke laboratorium Dr. Sabaha. Keesokan harinya, Dr. Sabaha hendak menghadiri rapat yang diadakan di gedung parlemen. Setelah Dr. Sabaha masuk ke dalam, tidak lama kemudian ada pasukan teroris yang memasuki gedung parlemen dengan menyamar sebagai RAF, yaitu anggota Satuan Khusus Kepolisian India. Mereka menyandra semua orang yang ada di dalam gedung parlemen, termasuk Perdana Menteri India yang baru datang. Pasukan teroris itu dipimpin oleh Hamid Gul, di mana ia merupakan putra dari Rehman Gul, ketua teroris yang ditangkap Arjun dulu. Gedung parlemen kemudian dikepung oleh tentara dan juga polisi India. पोजीशन लेने वाली there's no way घेर लिया और हमारी tactical response team is getting out of the building without us knowing. Hamid yang mengetahui hal itu kemudian menghubungi pusat komando pertahanan India. Ia meminta agar tactical team dari pasukan keamanan nasional yang terbang di udara ditarik mundur guna ditukarkan dengan 50 orang sandera. Subramanium menjelaskan rencananya kepada pengganti Perdana Menteri sementara yang bernama Digvijay Sap. Ia meminta agar Digvijay menerima permintaan Hamid. Akan tetapi tidak semua pasukan ditarik mundur begitu saja. Ia meminta Arjun yang ikut di dalam pasukan taktikal itu untuk menyusup ke dalam gedung parlemen guna mendapatkan informasi dari dalam gedung. Arjun yang berhasil menyusup ke dalam kemudian mengambil alih sistem CCTV untuk dihubungkan ke pusat komando pertahanan. Uplinking all CCTV feed to emergency ops. So, live feed. Saat Dr. Sabaha berjalan untuk dipindah ruangan, jam tangan pintarnya berbunyi yang membuatnya terdengar oleh salah seorang teroris di sana. रुको Arjun yang sedang mencari di mana saja letak bom dipasang kemudian mendapatkan notifikasi dari Ira kalau Dr. Sabaha meminta pertolongan, yang kemudian ia mendengar suara teriakan Dr. Sabaha yang ada di perpustakaan. गर्मी है गर्मी दिखाता हूँ Arjun lalu menerjang masuk ke perpustakaan untuk menyelamatkan Dr. Sabaha. Hamid yang mengetahui kalau ada orang yang menghabisi anak buahnya kemudian menghubungi pusat komando pertahanan India untuk meminta mereka menyerahkan tentara yang menyusup ke gedung parlemen dan meminta ayahnya yaitu Rehman Gul dibebaskan. Ia juga menembak salah satu menteri karena pusat komando pertahanan India membiarkan salah seorang pasukannya masuk ke gedung parlemen. Hal itu membuat Digvijay menerima permintaan Hamid, yaitu membebaskan Rehman Gul dan meminta prajurit yang menyusup ke gedung parlemen untuk menyerah. Subramanium kemudian menghubungi Arjun.
Ia meminta Arjun untuk menyelesaikan masalah teroris ini secepatnya dengan berpura-pura menyerah kepada musuh. Hamid ke pas jao, surrender ho jao. Hamid ke pas jao, just end it. Namun sayangnya, sebelum Arjun bisa melakukan aksinya, ia terkena pukulan dari belakang sehingga membuat sinkronisasi antara Arjun dengan Ira melemah dan membuatnya pingsan. As confirmed. High-grade weapons. Need to engage. No, Ira. Let Hamid come closer. 3, 2, 1. Setelah itu, Hamid meminta untuk diberikan jalur pelarian yang aman kepada Pusat Komando Pertahanan India. Ia lalu mengaktifkan bom yang dapat meledak dengan radius 30 km, lalu meninggalkan gedung parlemen. Beruntung Arjun tidak ditembak mati. Dr. Sabaha yang mengetahui kalau Arjun hilang kesadaran, kemudian diam-diam mengambil tas miliknya yang berisi laptop yang ia gunakan untuk memperbaiki Ira, sehingga Arjun dapat terbangun dari pingsannya. Arjun yang mendapat sinkronisasi penuh dengan Ira kemudian tersadar, lalu menghabisi pasukan teroris yang ada di dalam gedung parlemen. Arjun yang mendapati sebuah bom yang aktif dengan daya ledak tinggi, kemudian meminta Subramanium untuk menangkap Hamid yang pergi dengan konvoi pasukan keamanan nasional India guna mengambil detonator bom tersebut. Sayangnya Hamid berhasil menipu Pusat Komando Pertahanan India. Hamid ternyata kabur melalui terowongan yang ia buat di dalam gedung parlemen. Arjun yang menyadari hal itu lalu bergegas mengejar Hamid. Tactics there. नया रास्ता ढूंढना होगा. Hamid moving towards Safdarjung airstrip. Sir, runway clear नहीं है. क्या? Someone is there. Arjun yang berhasil menghentikan pesawat milik Hamid kemudian mencoba mengambil detonator yang dimiliki Hamid. Arjun berhasil menjinakkan bom dengan memotong kabel pada alat yang menghubungkan bom yang ada di gedung parlemen. Para sandera yang ada di gedung parlemen kemudian berhasil dievakuasi dan mereka akhirnya terselamatkan. Sedangkan Rehman Gul yang sudah diterbangkan untuk dibebaskan sesuai permintaan Hamid, kemudian langsung dieksekusi mati dengan dibuang dari pesawat. India akhirnya terbebas dari ancaman teroris yang menghantuinya selama ini. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Attack. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai di sini dulu video alur cerita kali ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let this old record play.